Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Nur Pratiwi dari Prodi Perpajakan kelas B dengan nomor NIM 019 04 030. Kali ini saya akan menjelaskan materi singkat dari mata kuliah Ekonomi Makro tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kita masuk pada poin pertama, yaitu kebijakan fiskal. Adapun pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah demi mengelola anggaran negara. Anggaran negara ini nantinya bisa digunakan untuk mengarahkan pembangunan sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu 1. Untuk meratakan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, untuk mendorong peningkatan ekonomi. Yang ketiga, untuk meningkatkan distribusi pendapatan. Dan yang terakhir yaitu untuk peningkatan pertumbuhan nasional. Adapun macam-macam kebijakan fiskal terbagi atas dua, yaitu menurut segi teori dan menurut jumlah penerimaan dan pengeluaran. Langsung saja, kebijakan fiskal menurut segi teori terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu kebijakan fungsional, yang kedua kebijakan disengaja, dan yang ketiga kebijakan yang tidak disengaja. Lanjut, kebijakan fungsional. Kebijakan fungsional merupakan kebijakan untuk pertimbangan pengeluaran anggaran dan penambahan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah karena akibat tidak langsung dari pendapatan nasional. Yang kedua yaitu kebijakan disengaja. Kebijakan disengaja merupakan kebijakan fiskal yang dimaksud untuk mengatasi masalah ekonomi yang sering dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga yaitu kebijakan tak disengaja. Kebijakan ini dimaksud untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Dalam keadaan depresi, kebijakan ini dimaksud untuk menambah aktivitas ekonomi yang terjadi, sedangkan dalam keadaan inflasi, kebijakan ini akan mengurangi aktivitas tersebut. Adapun contoh kasus dari kebijakan fiskal yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1998. Kebijakan fiskal yang pernah dilaksanakan adalah dengan cara melakukan penghematan yang diaplikasikan pada pengangguran subsidi dan peningkatan penerimaan negara lewat intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Masuk ke poin kedua, yaitu kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter yaitu peraturan ataupun keputusan yang diambil pemerintah demi mempengaruhi perkembangan. Adapun faktor-faktor kebijakan moneter terbagi atas 5, yaitu yang pertama jumlah uang beredar, yang kedua tingkat inflasi, yang ketiga nilai suku bunga, yang keempat nilai bunga kredit, dan yang terakhir adalah nilai tukar mata uang. Selanjutnya tujuan dari kebijakan moneter terbagi atas 4. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua membuka lapangan pekerjaan baru, yang ketiga menstabilkan harga, dan yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Adapun jenis-jenis kebijakan moneter, terdapat 2 jenis yang berbeda tergantung dari tujuan yang ingin dicapainya, yaitu yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif, merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Ini digunakan untuk memacu pergerakan ekonomi. Peredaran uang yang banyak akan mendorong masyarakat untuk menggunakan uangnya. Dan yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, merupakan kebijakan yang digunakan untuk mengerem perkembangan moneter ekspansif. Perlu diingat bahwa peredaran uang yang banyak juga memacu harga naik.
Untuk mengurangi inflasi, kebijakan moneter kontraktif ini baik digunakan. Kebijakan ini mencoba mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menjual surat-surat berharga negara. Selanjutnya contoh kasus dari kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter 13 Desember 1965. Salah satu kebijakan moneter yang diambil pemerintah untuk menghambat laju inflasi pada saat itu adalah pemberlakuan mata uang rupiah baru bagi seluruh wilayah Republik Indonesia melalui penetapan Presiden nomor 27 tahun 1965 tanggal 13 Desember 1965 yang menetapkan penggantian uang lama dengan uang yang baru. Tujuan lain dari penetapan presiden tersebut adalah untuk mempersiapkan kesatuan moneter bagi seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk daerah Provinsi Irian Barat. Cukup sekian dari materi singkat yang sempat saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.